Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1569, ada hal penting lainnya. Kau benar-benar nakal, tepat ketika semua orang saling berpandangan. Bingung harus menjawab apa, suara Ji Fei terdengar dari pintu aula. Menabrak, ketika semua orang di tempat kejadian mendengar suara Ji Fei, mereka semua minggir. Akan tetapi, mata para karyawan terbelalak dan mereka tercengang. Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Zuli, ketiga wanita ini hanya bersaing demi kecantikan dan memancarkan segala macam pesona. Siapapun yang menjadi istri Ji Fei pastilah pasangan yang sempurna. Dan melihat loli kecil Longkir ini lagi, pemandangannya berbeda. Mungkinkah tuan muda keluarga Ji ini populer di kalangan orang Tionghoa maupun asing, dan punya berbagai macam gaya? Hal ini membuat mereka sangat penasaran, penuh emosi, bahkan iri dan cemburu. Saat Longkir melihat Ji Fei dan yang lainnya, rasanya seperti melihat keluarganya. Dia merasa bahwa orang-orang Ji Fei lah yang menyelamatkannya tadi malam, jadi dia semakin tersentuh. Wow, saya baru saja menangis. Kemudian dia melompat ke tanah dan menerkam ke arah Li Ruoxi. Mirip seperti anak kecil yang melihat ibunya, atau lebih mirip adik perempuan yang melemparkan dirinya ke pelukan kakak perempuannya. Wuhou! Dia memeluk pinggang Li Ruoxi dan menangis keras. Li Ruoxi tidak menyangka itu Longkir. Matanya berkaca-kaca dan wajahnya penuh kegembiraan. Ia segera memeluknya dan berkata, "Saudari Kr, ada apa?" Zuli dan Seng Lingyun juga terkejut ketika melihat Longkir dengan wajah gembira. Mereka maju untuk mengelilingi Longkir dan menanyakan keadaannya. Hal ini membuat para karyawan di lokasi semakin yakin bahwa Ji Fei Maha Kuasa. Banyak karyawan yang bekerja di sana bahkan meluruskan badan untuk menguji apakah Ji Fei menghargai mereka. Juli memperhatikan, menatap staf di lokasi, mengangkat alis, dan melambaikan tangan, semuanya kembali bekerja. Kalau dia bukan istri Ji Fei, dia cuma omong kosong. Dahi. Mendengar ini, semua orang semakin terkejut, terutama beberapa ratu yang tampak seperti bola kempes. Namun, mereka diam-diam terkejut dengan keberanian Longkir. Mereka semua pergi. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Ji Fei menatap Juli dan berkata, "Atur tugas untuk Longkir di perusahaan, lalu cari tempat tinggal." Dia tahu apa yang terjadi tadi malam. Tetapi berpura-pura tidak tahu, karena takut Longkir akan mendengar bahwa dia tahu dan tidak akan pergi menemuinya dan marah lagi. Juli tidak tahu tentang ini dan langsung berkata, "Pekerjaan mudah diatur, dan soal tempat tinggal, bahkan lebih mudah lagi, kita kembali saja ke villa dan tinggal di sana." Tidak, Ji Fei langsung menolak. Wow, ketika Longkir mendengar penolakan Ji Fei lagi, dia menangis. Melihat ini, Ye Qingzu merasa kasihan padanya dan segera menghiburnya. "Kakek, jangan menangis. Aku sudah memutuskan masalah ini. Aku akan kembali ke villa." Setelah berkata demikian, dia melotot ke arah Ji Fei dengan tatapan peringatan, menyiratkan bahwa dia akan memutuskan masalah itu. "Kamu benar-benar tidak bisa tinggal di sana, situasinya sangat rumit sekarang," kata Ji Fei lagi. "Aku nggak mau pergi, aku juga nggak di sini, nggak apa-apa, kan?" Longkir melepaskan Li Ruoxi, menatap Ji Fei dengan tajam, lalu pergi dengan marah. Juli hendak melangkah maju untuk menghentikan Longkir. Ji Fei angkat bicara untuk menghentikannya. "Juli, kalau kamu mau pergi, ikut saja dengannya." "Ji Fei, kamu..." Juli hampir meledak marah. Seng Lingyun juga tidak mengerti. "Ji Fei, kamu gila atau sedang kejang? Longkir masih kecil dan dulu tinggal di villamu. Biarkan dia pergi,
Ji Fei berkata lagi dengan sangat tegas. Ji Fei, bahkan jika Longcare hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya denganmu, apakah itu tidak apa-apa? Setelah Longcare selesai berbicara, dia menutupi wajahnya dan berlari keluar tanpa menunggu Ji Fei bereaksi. Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan tatapan bertanya, tetapi Ji Fei tidak menjelaskan dan hanya berpura-pura tidak melihatnya. Longcare sekarang seperti umpan, percuma saja menahannya di sini dan dia tidak bisa memobilisasi pasukan saudara Long. Yang terpenting, Wang Guangyu belum berkonflik dengan saudara Long. Semakin besar konflik antara kedua belah pihak, semakin baik baginya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Longcare tidak akan berada dalam bahaya. Jika orang-orang saudara Long bisa menyelamatkannya kemarin, mereka pasti akan menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Ji Fei, kamu benar-benar tidak punya hati, Julie pergi dengan marah. Julie, kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas tawaran keluarga Wu untuk Jingyu Mansion. Jika kamu tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, keluarlah dari sini. Ji Fei mulai menekan punggung Julie. Julie sangat marah hingga dia hampir muntah darah dan berjalan lebih cepat. Seng Lingyun melirik Ji Fei dan berkata, "Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa kami di sisimu bukan hanya karena kami menyukaimu. Tetapi yang lebih penting, kami menghargaimu. Aku tak pernah menyangka kami akan tergantikan di sisimu. Ji Fei, kau benar-benar mengecewakanku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ji Fei tidak menjelaskan, menggenggam tangan Li Ruoxi, "Percayakah kau padaku?" Li Ruoxi menunjukkan senyum rumit di wajahnya. "Aku percaya padamu, tapi aku tidak puas dengan apa yang kau lakukan dalam masalah ini. Aku bahkan merasa kau telah mengecewakanku. Sekalipun semua orang di dunia ini tidak percaya padaku, atau tidak memahamiku, selama aku memilikimu, itu saja yang kubutuhkan." Ji Fei menggandeng tangan Li Ruoxi dan berjalan keluar. Pada saat ini, saudara Long dan keluarga Wang menerima berita bahwa Ji Fei muncul di grup Ji, yang membuat mereka bingung. Kedua belah pihak juga mengetahui melalui koneksi mereka bahwa Ji Fei dan Li Ruoxi juga berada di negara D. Situasi Ji Fei dan Li Ruoxi saat ini benar-benar membingungkan mereka, atau lebih tepatnya, mereka tidak dapat memahaminya. Wang Guangyu akhirnya mendengar bahwa Ji Fei pergi ke grup Ji dan bertemu Longcare, tetapi mengabaikannya, berpura-pura tidak mengenalnya, dan mengusirnya. Wang Guangyu menilai bahwa ini bukan Ji Fei yang sebenarnya. Jika itu Ji Fei yang asli, ia tidak akan begitu kejam kepada Longcare. Saudara Long juga membuat penilaian yang sama. Dalam hatinya, Ji Fei menyukai Longcare dan bersedia melakukan apapun untuknya. Longcare sekarang dalam bahaya dan kondisinya sangat buruk. Jika Ji Fei tidak peduli padanya, maka dia bukanlah Ji Fei yang sebenarnya. Kalau tidak, Ji Fei pasti tidak akan mampu menanggungnya karena kelemahan manusianya. Mereka tidak tahu bahwa inilah yang sebenarnya direncanakan Ji Fei. Ji Fei telah membawa Li Ruoxi ke Taohuawu. Ketika kami tiba di Taohuawu, Tuan Zhao dan Zhao Wenqian keduanya ada di sana. Ketika mereka melihat Ji Fei dan Li Ruoxi, mereka sangat antusias. Zhao Mengxi tahu mereka ingin membicarakan sesuatu, jadi dia mengajak Li Ruoxi ke kamar. Tuan Zhao menatap Ji Fei dan bertanya, "Ji Fei, apakah ada yang ingin kamu lakukan di sini?" Ji Fei mengangguk. "Tadi malam, keluarga Wang mengirim orang untuk menyerang rumah Fei Tang." "Tidak mungkin," kata Tuan Zhao langsung. Ji Fei sengaja mengatakan ini hanya untuk melihat reaksi Tuan Zhao. Bukannya dia meragukan Tuan Zhao, tetapi Tuan Zhao memahami keluarga Zhao dan tentu saja memiliki firasat yang jelas. Sekarang Ji Fei melihat reaksi Tuan Zhao, dia merasa ada sesuatu yang terjadi. "Sepupu,
Apa yang sebenarnya terjadi? Zhao Wenqian bertanya dengan cemas. Ji Fei menceritakan kejadian semalam secara detail. Setelah mendengarkannya, keduanya terkejut. Ini tidak salah. Ada satu hal penting lagi. Ji Fei menatap kedua orang itu dan berbicara lagi. Bab 1570 para tetua baik Tuan Zhao maupun Zhao Wenqian menatap Ji Fei. Mata mereka penuh dengan antisipasi akan jawaban. Zhao Wenqian palsu itu sebenarnya adalah Wang Guangyu. Tapi siapakah Wang Guangyu ini sekarang? Ji Fei menatap Tuan Zhao dan Zhao Wenqian dan bertanya. Apa katamu? Zhao tua berdiri dan menatap Ji Fei dengan tatapan tak percaya. Bukan hanya dia, bahkan Sun Sengshu, Zhao Wenqian yang asli, pun bingung, bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi. Mungkinkah Wang Guangyu, calon pewaris keluarga Wang, juga palsu? Zhao Wenqian yang dibunuhnya adalah Wang Guangyu yang sebenarnya. Jadi, permainan macam apa yang dimainkan pihak lawan saat itu, yang sebenarnya malah mengacaukan keempat keluarga besar? Ji Fei mengangguk setuju. Aku tidak perlu berbohong padamu tentang ini. Kami tahu, kami hanya terkejut dan tak percaya, kata mereka berdua. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika bukan karena Ji Fei, mereka mungkin akan tetap berada dalam kegelapan. Sebelumnya, saya tidak bereaksi apa-apa terhadap keluarga Wang dan tidak tertarik dengan masalah keuangan seperti itu. Saya pikir itu aneh dan seharusnya tidak terjadi. Tapi sekarang saya merasa lebih aneh lagi. Ji Fei menatap kedua orang itu dan berkata jujur. Keduanya pun terdiam. Apa yang dikatakan Ji Fei memang benar. Mereka semua mengetahuinya. Tetapi situasi saat ini begitu rumit, dan operator di balik layarnya terlalu menakutkan. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa operatornya adalah orang tua Wang Kaifu? Tuan Zhao akhirnya menatap Ji Fei dan bertanya. Ji Fei mengangguk. Aku curiga itu dia, kalau tidak, keluarga Wang tidak akan bisa bersembunyi sedalam itu. Lagi pula, itu tidak mungkin tanpa operasi bertahun-tahun. Apa rencanamu? Tuan Zhao memandang Ji Fei dan telah menyerahkan hak untuk menangani masalah itu kepada Ji Fei. Aku ingin kakek bersusah payah membawa bibiku dan kami ke keluarga Zhao untuk bertemu Wang Kaifu ini. Aku ingin tahu orang seperti apa dia. Mendengar ini, Tuan Zhao berpikir sejenak, lalu segera berdiri dan berkata, "Oke, ayo pergi sekarang." Ji Fei sangat tersentuh melihat Tuan Zhao bersikap begitu terus terang. Keluarga Wang seharusnya menjadi tempat paling menyakitkan bagi Tuan Zhao dalam hidupnya. Wanita yang dicintainya dihancurkan oleh Ling Mofeng, dan keluarganya juga hancur. Dia membenci keluarga Wang. Namun, keluarga Wang tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Bahkan, tidak ada pihak yang salah. Yang benar-benar salah adalah Ling Mofeng. Karena orang ini, kami tidak pernah berhubungan atau berinteraksi satu sama lain selama bertahun-tahun. Hari ini, karena rasa penasaran, saya memutuskan untuk langsung pergi, yang merupakan suatu kehormatan besar bagi diri saya sendiri. Haha, sudah bertahun-tahun aku tidak ke sana. Aku sudah tua sekarang, dan sudah waktunya aku pergi menemui ayah mertuaku. Semakin jarang aku bertemu dengannya, semakin jarang pula aku akan bertemu dengannya. Agar tidak memberi tekanan pada Ji Fei, Tuan Zhao berpura-pura tenang dan berkata. Ji Fei mengangguk, merasa makin terharu. Tuan Zhao hampir berusia 90 tahun, seorang pria yang penuh harga diri. Tetapi sekarang ia harus memanggil pria yang tidak ia sukai, bahkan benci, dengan sebutan, ayah mertua. Ini hal yang sulit dilakukan. Jika itu dia, mungkin ia bahkan tidak akan sanggup memanggilnya seperti itu. Wenqian, teleponlah bibimu, dia harus pergi. Tuan Zhao menatap Zhao Wenqian dan memberikan instruksi. Oke, Zhao Wenqian berdiri,
berjalan ke tangga, dan berteriak ke atas, "Bibi, kakek akan membawa kita ke rumah Wang. Bibi berkemaslah dan ikut dengan kami." Zhao Mengxi awalnya sangat senang berkomunikasi dengan Li Ruoxi. Tetapi ketika mendengar kata-kata ini, ia seperti tersengat listrik. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit dan bahkan menyakitkan. Baginya, itu adalah tempat yang dingin dan asing yang bahkan membuatnya sakit punggung. Li Ruoxi melihat ini dan menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. "Bibi, apakah kamu baik-baik saja?" Zhao Mengxi menggelengkan kepalanya, "Saya baik-baik saja." Konsep kakek terlalu jauh baginya. Ia belum pernah melihat ibunya sendiri, jadi bagaimana mungkin ada kakek? Keluarga Wang tidak pernah menganggap mereka ada, apalagi memperhatikan mereka. Hal itu tidak diperlukan di masa lalu, dan bahkan kurang diperlukan lagi sekarang. Namun rasanya agak tidak pantas untuk tiba-tiba pergi ke sana hari ini. Tetapi dia tahu bahwa Tuan Zhao tidak akan membuat pengaturan seperti itu tanpa alasan apapun, jadi dia langsung menyetujuinya. Li Ruoxi merasa sangat simpatik dan menghiburnya dalam diam. Setengah jam kemudian, mereka berlima naik 2 mobil dan bergegas ke rumah Zhao. Tuan Zhao duduk di dalam mobil, tetap diam. Dia memikirkan apakah Wang Guangyu adalah Zhao Wenqian, dan bahkan bertanya-tanya apakah kematian Wang Ping'er ada hubungannya dengan keluarga Wang. Setibanya di rumah Wang, Zhao Mengxi langsung menghubungi petugas keamanan dan menjelaskan identitasnya. Petugas keamanan pun terkejut mendengarnya. Bahkan jika Tuan Zhao datang, dia akan terkejut. Terlebih lagi, Zhao Mengxi mengaku sebagai cucu Tuan Wang. Karena hari sudah siang, Wang Guangyu yang bertanggung jawab atas semua urusan rumah tangga, ia sangat terkejut mendengar laporan ini. Ia baru saja akan membawa orang-orang keluar untuk menangkap Long Ke'er lagi. Dia diam-diam bersumpah untuk menangkap wanita ini dan menjatuhkannya. Tiba-tiba mendengar bahwa Tuan Zhao telah tiba. Dia tidak punya pilihan selain membatalkan operasi dan segera berlari untuk melapor kepada Tuan Wang. Setelah mendengar ini, Tuan Wang juga terkejut dan jelas tidak mengerti alasannya. "Kakek, kenapa tidak bilang saja kalau kakek sedang tidak enak badan dan tidak ingin bertemu mereka?" Wang Guangyu akhirnya menyarankan. Tetua Wang terdiam sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau aku bilang sakit, mereka pasti datang menjengukku. Lagi pula, aku ini tetua mereka." Wang Guangyu mengangguk, "Memang begitulah adanya. Biarkan mereka masuk, tapi aku akan melakukan ini." Wang Tua memberi Wang Guangyu beberapa instruksi. Wang Guangyu mengangguk cepat, dan setelah membantu Tuan Wang bersiap, dia segera keluar untuk menyambut Tuan Zhao dan yang lainnya. Ketika Wang Guangyu keluar, ia melihat rambut dan janggut Tuan Zhao sudah memutih, dan kesehatannya tidak sebaik kakeknya. Ia mengumpat dalam hati, mengapa ia tidak mati saja karena usia tua. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Tuan Zhao. "Halo, Paman." "Paman." Setelah mendengar teriakan ini, Ji Fei dan orang lain yang hadir di tempat kejadian tampak tidak wajar. Dia tidak salah memanggilnya, memang itu pamannya, tetapi berdasarkan usia, dia cukup memanggilnya kakek. Tuan Zhao juga tidak senang dengan sebutan ini, dan ekspresinya tidak terlalu bagus, tetapi dia menahan amarahnya dan menatap Wang Guangyu. "Masuk." Wang Guangyu semakin senang melihat betapa tertekannya mereka. Ia berpura-pura tidak mengenal Zhao Mengxi dan yang lainnya. "Guangyu, aku Zhao Mengxi." Dia berinisiatif berbicara, mencoba mengalihkan perhatiannya, lalu semua orang masuk. "Halo, saudari," Wang Guangyu melanjutkan dengan sopan. Namun, saat dia menatap Ji Fei dan Zhao Wenqian, matanya penuh kebanggaan, karena dia lebih tua dari mereka. Zhao Wenqian sangat marah, tetapi tidak tahu bagaimana membantahnya.
jadi dia cepat-cepat menatap Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan berkata, kami tidak ada hubungannya dengan Wang Ping'er. Menggambar garis yang jelas secara langsung mengakhiri kebanggaan Wang Guangyu. Wang Guangyu langsung kesal, lalu senyum licik muncul di wajahnya, dan ia berkata perlahan, jadi, kau tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Wang kami. Kalau begitu, keluarga Wang kami tidak menerimamu, jadi kau tidak perlu masuk. Wang Guangyu sangat senang karena dia tidak ingin melihat Ji Fei sejak awal dan ini adalah alasan yang bagus. Zhao Lao mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Ji Fei berkata sambil tersenyum, kami tidak berniat datang ke keluarga Wang sejak awal, bersambung.